Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia spoiler singkat manga One Piece chapter 1152 berjudul Hari yang Mengerikan. Ditemani pula dengan cover story Yamato kembali, di mana di sampulnya kita mengetahui Yamato memberikan Kawamatsu topi buatan Otama. Nah, di poin pertama kita mendapatkan scene di mana Gabban menjelaskan bahwa Holy Knight tidak tak terkalahkan, alias bisa dikalahkan. Jadi Luffy di sana harus meningkatkan kemampuan haki rajanya, dan Gabban juga mengatakan bahwa ada lebih dari satu orang lagi di kru topi jerami yang bisa menggunakan haki raja. Yang mana ya di momen ini Sanji mengira itu maksudnya dirinya, tetapi Gabban justru berbicara kepada Zoro, dan Luffy juga tahu bahwa Zoro memilikinya. Mas Sanji. Nah, di poin berikutnya, Hairudin mengatakan dia tidak akan melepaskan Loki. Namun Luffy dengan gilanya meminta Loki untuk bergabung menjadi krunya atau nakama, supaya Hairudin terpaksa melepaskannya. Akan tetapi, Loki, Hairudin, Zoro, dan Sanji tidak setuju dengan rencana Luffy tersebut. Wah. Bahkan Loki pun tidak setuju ya. Selanjutnya, di poin berikutnya, Gabban mengungkapkan kepada Luffy, Loki dan Hairudin bahwa dia dan Shanks pernah berada di Elbaf saat kejadian hari mengerikan itu. Sebuah kilas balik dimulai. 14 tahun yang lalu, Loki pergi ke kastil untuk bertanya kepada Raja Herel mengapa dia bekerja sama dengan pemerintah dunia, di mana menurut Loki pihak yang membunuh Rock di Zebek. Dan ketika Loki sampai di kastil, dia menemukan Raja Herel sudah ditusuk oleh tentaranya sendiri. Nah, 14 tahun yang lalu itu, Shanks dan Gabban sedang bersantai, dan Shanks menyebutkan bahwa dia ingin membentuk kru bajak laut bersama Buggy, tapi ia tidak bisa. Lalu Gabban berkata, karena kau adalah anak yang ditakdirkan. Sementara itu, Shanks memberitahu Gabban bahwa dia pernah punya ikatan dengan Raja Herel dan ingin bertemu lagi dengannya. Lalu dikatakan Liker juga kalau Shanks memiliki tanda Abyss atau tanda pemerintah dunia di lengannya saat dia bertemu dengan Gabban. Wow. Namun kemudian sosok misterius mencuri buah iblis legendaris di Elbaf. Kemudian ya di poin berikutnya ada sebuah kelas balik lainnya dimulai di akhir chapter, dan kali ini timelinenya terjadi 109 tahun yang lalu. Di sini kita bisa melihat Herel muda dan liar mengamuk di sebuah kerajaan manusia. Dan ya, spoiler sampai di sini. Dan disclaimer ya, selanjutnya apa yang kukatakan hanyalah pendapat, asumsi, bahkan mungkin teori. Jadi spoiler sudah selesai. Kalian bisa close videonya sekarang. Tapi kalau kalian mau bahas juga hal menarik pada chapter kali ini, mari kita diskusikan. Sebut saja poin pertama, di kejadian itu jelas Raja Herel yang bekerja sama dengan World Government. Ini cukup menjelaskan Raja Herel yang brengsek atau terkena domi reversi. Tapi di poin keduanya, ketika Loki sampai di sana, di istana tersebut, Raja Herel telah ditusuk oleh tentaranya sendiri. Dan apa ini maksudnya? Apakah ada yang salah dengan Herel? Namun seharusnya kejadian ini bukanlah yang membuat Herel mati, karena kita harus ingat pada akhirnya Loki membunuhnya dengan terpaksa. Dan itu sudah diakui oleh Loki. Jadi seharusnya di chapter ini ada alasan menarik kenapa tentara kerajaan tersebut justru menusuk rajanya sendiri, yaitu Raja Herel. Kemudian ya, ternyata Shanks dan Gabban ada di kejadian hari tersebut di Elbaf. Dan ada sesosok misterius yang membuat buah iblis legendaris di Elbaf tercuri. Dimana hal ini tentu saja menjadi pertanyaan kembali, bukankah katanya Loki yang mencurinya? Nah, karena Shanks saat itu berada di Elbaf, besar kemungkinan konfliknya adalah buah iblisnya Luffy. Karena ya, adegan saat Shanks berseteru dengan Wushu untuk mencuri buah iblis Gomu Gomu no Mi, itu timelinenya terjadi 13 tahun yang lalu, tidak jauh dari insiden 14 tahun yang lalu yang di Elbaf dan terjadi pencurian buah iblis saat itu. Nah, skenario mengerikannya begini, dan perlu diingat kembali kalau ini hanya asumsi belaka, tidak ada kebenaran di balik ucapan berikut ini. Nah, skenarionya begini, sosok yang mencuri buah iblis legendaris di Elbaf itu adalah pemerintah dunia. Alasan kenapa tentara prajurit menusuk Herel itu karena Herel mengeluarkan buah iblis itu dari tempat yang seharusnya. Karena dijelaskan juga buah iblis legendaris ini telah diwariskan bertahun-tahun lamanya di Elbaf. Jadi seharusnya ini terlalu suci untuk dipindahkan bahkan oleh raja sekalipun. Dan prajurit menusuk Herel karena Herel melanggar aturan suci dari Elbaf itu sendiri. Nah,
sesosok misterius itu adalah orang yang dibawa oleh Harrell masuk ke sana, yang mungkin menukar dan mencuri buah iblis legendaris tersebut. Lalu 1 tahun kemudian buah iblis itu akhirnya dikawal oleh Wushu, dan juga di saat yang sama dicuri lagi oleh Shanks. Yap, seperti yang gue bilang tadi, Gomu Gomu no Mi atau mungkin Nika Nika no Mi adalah buah iblis legendaris Elbaf yang dicuri dan juga ditukar dengan buah iblis lainnya. Dan kenapa ditukar? Agar apa? Agar warga Elbaf tidak tahu kalau itu ternyata telah dicuri dan juga mereka merasa terbodohi. Namun naasnya, aksi Harrell tadi itu dipergoki oleh tentaranya sendiri, sehingga mereka menusuk Harrell. Dan ya, bagaimana skenarionya? Dan perlu diingat ya, ini hanya asumsi. Tidak ada kebenaran di balik skenario tadi itu. Dan kenapa aku bilang begini? Agar kalian tidak miss informasi dariku. Selanjutnya, hal menarik di sini adalah Loki mengatakan kalau Rock D. Zebek dibunuh oleh World Government. Itu artinya kita bisa mengatakan saat ini kalau tubuh Rock D. Zebek mungkin ada atau berada bersama World Government. Dan apakah akan ada skenario menarik dari hal tersebut? Nah, selanjutnya di poin menarik lainnya dan juga bikin ngaceng ngakak kencang, itu adalah Sanji yang merasa punya haki raja saat Gaban bilang selain Luffy ada loh satu orang lagi yang bisa haki raja. Aduh, ini lucu banget ya, padahal ini masih teks spoiler bagaimana nanti pada gambar chapternya. Aduh, Mas Sanji memang cocok lah Gaban dan Sanji ya, sama-sama ngaku-ngaku. Dan ya, satu poin berikutnya, haki raja adalah cara bagaimana mengalahkan Holy Knight. Dan ini juga menjadi pertanyaanku kembali, jika seseorang bisa regen dan juga memiliki haki raja, bagaimana ngekanternya? Contoh saja para Gorosei, bahkan Samrock harusnya memiliki haki raja. Dan apakah hanya haki raja? Soalnya di adegan panel ini tidak ada percikan haki sama sekali. Tapi Sommer sudah tidak bisa melakukan regen di saat itu. Apakah itu artinya ada tingkatan pengaplikasian haki raja lebih lanjut? Jika iya, ini sangat menarik. Selanjutnya tentu saja soal apakah Loki benar-benar akan jadi nakama. Karena sepertinya Luffy sangat tidak keberatan dengan Loki ini. Dia tidak menganggap Loki itu jahat ataupun semacamnya sampai dia mengatakan, ayo jadi temanku atau jadi nakama lebih tepatnya. Dan bagaimana menurut kalian? Spoiler kali ini, dan sampai kalian dan sampai lagi di video berikutnya. Dan oh ya, minggu depan tidak libur ya.